Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten bidang ekonomi tahun 2018. Kita saat ini sudah membahas soal nomor 20. Untuk soal nomor 20 ini langsung saja kita baca perintahnya. Berdasarkan pernyataan di atas, peranan yang dijalankan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ya. Jadi mana sajakah peranan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara? Yang nomor 1, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Ya, ini BUMN. Karena BUMN memberikan sumbangan ekonomi secara nasional dan memberikan pendapatan negara khususnya dalam APBN, yaitu laba BUMN. Yang kedua, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Ya, jadi setiap BUMN itu ada dana CSR ya, yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha ekonomi lemah maupun koperasi. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor usaha lain. Ya, ini peranan dari BUMN. Contoh misalkan kereta api itu masih swasta belum banyak yang tertarik, maka dulu yang pertama kali mendirikan adalah Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, mengutamakan mengejar keuntungan untuk kepentingan pemilik dan para pemegang saham. Nah, ini BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta ya, ini BUMS. Itu BUMS bukan BUMN. Jadi BUMS tujuannya adalah ya, swasta tujuannya adalah mengejar keuntungan ya. Kemudian yang kedua, bertindak sebagai partner pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, partner pemerintah. Partner pemerintah berarti ini juga BUMS ya, Badan Usaha Milik Swasta ya. Sehingga jawabannya adalah A. Ya, jawabannya A. Kita bahas peranan BUMN menurut undang-undang. Nah, ini menurut undang-undang nomor 19 tahun 2003, BUMN yang selanjutnya Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu pengertian dari BUMN. Peranan BUMN menghasilkan produk atau barang jasa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dengan maksimal. Yang kedua, pelopor atau perintis sebagai sektor usaha yang masih belum diminati oleh swasta. Jadi kalau swasta belum berminat, maka negara boleh melakukan rintisan usaha. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan publik ya, melayani masyarakat ya, public relation ya. Penyeimbang public service ya. Penyeimbang dari ketentuan swasta raksasa ya, menyeimbangkan kalau ada swasta yang besar itu BUMN bisa melakukan ya penyeimbangan usaha serta turut serta dalam pengembangan usaha kecil dan atau koperasi. Salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan terutama dalam bentuk pajak, dividen, dan privatisasi. Ya, jadi ada pajak BUMN, kemudian dividen ya, laba BUMN, privatisasi ini saham BUMN bisa dijual ke masyarakat sebagian ya. Berperan dalam sistem perekonomian nasional khususnya dalam upaya peningkatan kinerja dan nilai atau value dari perusahaan. Ya, nomor 20 jawabannya A.
Kemudian nomor 21. Ini adalah menghitung SHU ya. Berdasarkan data tersebut, sisa hasil usaha yang diterima Tuti sebesar ya, badan usaha koperasi sebagai badan usaha dia memiliki SHU. Dalam menghitung SHU itu ada dua. Yang pertama jasa simpanan, yang kedua adalah jasa usaha. Baik, kita hitung jasa simpanan dulu. Jasa simpanan rumusnya adalah simpanan Tuti, orangnya ini namanya Tuti, simpanannya berapa, dibagi total simpanan koperasi keseluruhan berapa, kali persentase jasa simpanan, kali SHU. Kita hitung di sini simpanan Tuti. Di sini soalnya mengatakan Tuti adalah anggota koperasi sejahtera yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya 250. Ini simpanan Tuti 250. Kemudian total simpanan koperasi ya. Total simpanan koperasi. Total simpanan koperasi itu sama saja dengan total modal ya. Anggota, total modal anggota koperasi ini 12.500. Jasa simpanan juga disebut jasa modal karena simpanan anggota itu menjadi modal bagi koperasi. Kali persentase jasa simpanan. SHU bagian anggota terdiri dari 20%. Ini 20% jasa simpanan, berarti 20%. Kali SHU. SHU-nya ini sisa hasil usaha sebesar 5.250.000. Kali 5.250.000. Berarti 250.000 per 12.500 kali 20% dari 5.250.000 adalah 1.050. Ketemunya 21.000 untuk jasa simpanan atau jasa modal. Yang kedua, jasa usaha atau jasa anggota di sini. Di sini usaha koperasi ini simpan pinjam. Nah, kita hitung jumlah utang Tuti. Nah, jumlah utang Tuti di sini adalah ini telah melunasi pinjaman kepada koperasi 2 juta. Nah, jumlah utang Tuti 2 juta. Ini dibagi jumlah piutang anggota. Jumlah piutang anggota di sini ini total piutang anggota 10 juta. Ya, dibagi 10 juta kali jasa usaha. Nah, ini dan jasa anggota 2 kali lipat jasa simpanan anggota. Jasa simpanan anggota kan 20%. Kalau jasa anggotanya 2 kali lipat berarti 40%. Berarti di sini kali 40%. Kemudian kali SHU. SHU-nya adalah 5.250.000 ini. Ya, kita hitung 2 juta ya, utang Tuti pada koperasi dibagi jumlah piutang anggota. Itu 10 juta kali 40% kali 5.250. Jadi 2 juta per 10 juta kali 2.100.000. Hasilnya 420.000. Ini jasa usaha atau jasa anggota. Nah, SHU yang diterima Tuti itu berasal dari jasa simpanan atau jasa modal 21.000 ya. Ini jasa simpanan atau jasa modalnya 21.000. Kemudian jasa usaha atau jasa anggotanya 420.000. Ditambahkan ketemunya 441.000. Sehingga di sini ya jawaban tidak ada. Ketemunya adalah 441.000. Lanjut. Dewasa ini menjamur bisnis kafe dengan berbagai tema. Sasarannya pelajar dan mahasiswa. Dalam beberapa bulan terakhir, kafe milik Desi terjadi penurunan omset penjualan. Hal ini disebabkan banyaknya pilihan tempat bersantai kawula muda. Untuk memperbaiki keadaan ini, unsur manajemen yang harus dibenahi oleh Desi adalah, ya ini kan berarti persaingannya ketat.
karena ada usaha yang sejenis yang sama. Nah, untuk meningkatkan omset penjualan dan memenangkan persaingan, maka perlu adanya promosi agar produknya lebih dikenal konsumen. Jadi yang diperlukan adalah apa? Promosi. Jadi persaingan itu bisa diatasi dengan promosi supaya konsumen mengenal produknya. Lanjut nomor 23. Dari pernyataan di atas yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, ya, menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi. Kalau pertumbuhan itu lebih ke kapasitas produksi, lebih ke kapasitas produksi. Jadi jumlah yang dihasilkan. Suatu perekonomian diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila peningkatan produk nasional bruto, PNB, GNP, atau GDP juga bisa, produk domestik bruto atau gross domestic product. Itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu lebih ke kapasitas produksi. Sedangkan pembangunan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhatikan pertambahan penduduk. Kemudian ada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, serta ada pemerataan. Jadi antara pertumbuhan dan pembangunan itu lebih luas pembangunan. Tapi untuk terjadi pembangunan harus ada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan lebih luas. Kenapa? Karena pembangunan itu memperhitungkan pertambahan penduduk. Kemudian terjadi perubahan struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Kemudian memperhitungkan pemerataan. Jadi pembangunan itu kaitannya dengan memperhitungkan pertambahan penduduk, kemudian perubahan struktur ekonomi, ya, perubahan struktur ekonomi, kemudian ada pemerataan, itu pembangunan. Lebih luasnya di situ. Jadi kalau pertumbuhan lebih ke peningkatan produk, ya, dengan GDP atau PNB, ya. Sehingga kita bahas di sini. Manakah yang menggambarkan pertumbuhan? Nah, ini yang menggambarkan pertumbuhan yang ditanya. Kenaikan PDB, GNP disertai dengan perubahan struktur. Nah, ini ada kata perubahan struktur. Berarti ini pembangunan. Ya, berarti ini pembangunan. Suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB atau GNP, produk domestik bruto atau gross national product suatu negara. Nah, ini pertumbuhan. Berarti kenaikan PDB atau GNP tidak disertai dengan perhitungan persentase pertumbuhan penduduk. Jadi tidak memperhitungkan. Maka ini termasuk pertumbuhan. Apabila terjadi persentase kenaikan PDB atau GNP suatu periode lebih besar dari pertambahan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Ya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan ini berarti ini berarti pembangunan karena memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk. Berarti tidak, ini pembangunan. Nomor 4, pembangunan. Apabila persentase kenaikan PDB GNP suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Lebih kepada GDP atau PDB. Berarti jawabannya 2, 3, ya, 2, 3, dan 5. Ya. D, ya. Ya, demikian untuk pembahasan sampai nomor 23. Untuk nomor selanjutnya kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.